Yo guys, saatnya kita melanjutkan kembali pembahasan Kamen Rider Gachat yang saat ini sudah memasuki episode 10 sekaligus menutup arc pertama. Nah, untuk itu nggak usah banyak cincong lah ya. Langsung aja, ini dia pembahasan Kamen Rider Gachat episode 10. Melanjutkan episode 9 kemarin, di mana Hotaru lagi melawan Jungle Malgam kan ya. Nah, di saat sedang kewalahan menghadapi Malgamnya, tiba-tiba Goddess muncul bersamaan dengan Raid Kemi Mechanicani. Dan gak pakai lama, form baru pun muncul yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu God Machinizer. Gila, baru awal episode loh ini, udah keluar aja. Nah, kalau untuk bentuk formnya udahlah ya, nggak perlu dibahas lagi. Pokoknya keren. Yang membuat gua terkejut justru malah white mode-nya. White mode yang biasanya jelek, dengarin, ini kok bagus ya. Dimana bentuk white mode-nya ini itu kan kepiting ya. Terus kaki-kakinya ini diganti sama roda-roda ban gitu, yang membuat pergerakannya cepat. Satset. Terus habis itu ya udah, Malgamnya pun kena finishing. Yang dimana finishingnya ini juga keren banget. Dimana tangan capitnya itu kan megang Malgamnya ya, hingga membuat Malgamnya itu nggak bisa gerak. Terus dibarengi dengan pecah armor khasnya Gachat. Dan ya udah, Rider Kick, Malgamnya pun modar. Nah, setelah itu Minato Sensei berkata kalau yang dibebaskan Kloto nggak cuma satu orang, melainkan 2 orang. Dan kemungkinan satu orangnya lagi juga dijadikan Malgam. Nah, usutnya usut, satu orangnya lagi itu adalah Himeno Tsurugi, kakak kandung dari Himeno Hijiri. Dimana sang kakaknya ini adalah kriminal. Dia pernah tersangka kasus insiden kebakaran. Nah, di tempat lain, Hijiri dan Tsurugi lagi ketemu kangen nih. Dimana Hijiri bercerita tentang masa kecil mereka ketika mereka melihat Hitodama. Nah, untuk yang belum tahu, dalam cerita rakyat Jepang, Hitodama adalah bola api yang melayang di tengah malam. Dikatakan bahwa mereka adalah jiwa orang mati yang telah terpisah dari tubuhnya. Jadi intinya Hijiri percaya kalau Hitodama yang mereka lihat waktu kecil adalah roh kedua orang tua mereka yang selalu mengawasi mereka sampai saat ini. Dan kakaknya juga berkata demikian, makanya Hijiri percaya kakaknya ini orang baik. Jadi nggak mungkin lah dia berbuat kriminal. Nah, tapi kakaknya ini malah jujur cuy. Tsurugi mengaku kalau insiden kebakaran itu memang ulahnya dia. Dan Tsurugi juga mengaku sejak kecil dia memang selalu jadi kakak yang baik, selalu menjaga adik satu-satunya. Namun itu malah membuatnya stres. Lah, ini gimana? Mungkin dia terbebani kali ya. Kan ada tuh yang kayak gitu di real life. Jaga adik malah bikin repot. Nah, di sini Tsurugi juga berkata, ketika dia melihat api, seketika hatinya yang kacau dan stres jadi tenang. Nah, mendengar hal itu, shocklah Hijiri ini. Ini bohong kan kakak? Kakak yang selama ini aku kagumi ternyata psikopat. Dan setelah itu Tsurugi pun berubah menjadi Malgam baterai dan langsung melancarkan serangannya kepada adiknya tersebut. Di saat panik, Hotaru pun datang dan menolongnya. Namun alih-alih hendak menolong, malah kena setrum cuk, hingga membuat Hotaru tidak bisa bergerak. Terus di saat api kian membesar dan ada di mana-mana yang membuat Rin dan lainnya terjebak, Minato Sensei berkata, ini tidak bisa diatasi dengan alkemi, kita harus menggunakan kemi. Nah, seketika Renge, Rine dan Sabimaru pun mencari kartu Hikeskyu guna dikasih ke Hotaru biar apinya padam. Karena Hikeskyu ini adalah kemi mobil pemadam. Singkat cerita, dikasihlah itu kartu Hikeskyu sama Flareos dan keluarlah form baru Gachat lagi bernama Hikesros. Kalau dari segi bentuk nggak perlu dikomentarin lagi lah ya. Kemarin kan udah gua bahas. Nah, kalau untuk kemampuan
Ya sesuai kartunya, pemadam kebakaran. Jadi Hotaru ini mampu mengeluarkan air yang keluar dari tangannya. Udah kayak selang aja coy. Mana airnya dipakai buat seluncuran lagi. Terus kalau elemen rose-nya dipakai untuk gelantungan, di mana akar berduri dari bunga rose-nya digunakan untuk mengikat dari satu tiang ke tiang lainnya. Dan tentu sambil menyemprotkan airnya juga. Udah kayak ini aja cuk, Spider-Man. Nah, kejadian langka terjadi ketika amalgamnya kalah dan Keminya hendak ditangkap Hotaru. Tiba-tiba Hijiri dengan aura kemarahannya mengisap Kemi itu. Dan terus, ya udah, Mbak Hijiri pun berubah menjadi amalgam baterai. Tapi kayaknya versi lebih kuatnya deh. Dan mengamuk. Mana pas berubah udah kayak film horor lagi. Ada keluar darah hitamnya gitu kan dari matanya. Terus Mbak Hijiri versi amalgam ini pun menyerang membabi buta, terutama kepada kakaknya. Yang kayaknya dia merasa terhianati. Gua udah percaya sama elu, tapi elunya malah begitu. Kira-kira seperti itulah. Nah, di saat lagi melindungi Tsurugi dari serangan brutal baterai amalgam, lagi-lagi Godless datang membantu. Dan lagi-lagi juga form God Machinizer muncul untuk kedua kalinya. Tapi untuk yang kedua ini sepertinya lebih terhighlight ya. Yang dimana segala potensi yang dimiliki form ini keluar. Kayak misalkan bisa menahan serangan listrik tekanan tinggi. Nah, di saat sedang menahan serangan listrik, Hotaru ngomong kepada Kajiki. "Jangan menyerah Kajiki, ini pertemuan takdirmu kan?" Seketika Kajiki pun tersadar, benar juga ya. Dan dengan buku andalannya yang juga dijadikan tameng, Kajiki pun berusaha menyandarkan Himeno dengan bacot no jutsunya. Dan ya, alhasil Mbak Hijiri pun tersadar. Tapi nggak 100% berkat dia juga sih. Soalnya Rine, Minato Sensei, Renge sama Sabimaru juga turut andil dengan membuat katana yang jumlahnya banyak ini. Menjadi kayak sebuah penangkal petir gitu. Terus arus listriknya ini dialirkan ke menara Sutet. Dan di akhir tak lupa juga giliran Hotaru yang menyelesaikannya. Dimana dengan senjata gacha tornadonya dia pun menghabisi amalgam baterai itu. Dan setelah amalgamnya kalah, Keminya itu pun balik lagi ke kartu. Mbak Hijirinya pun selamat. Nah, setelah itu seperti biasa nih, setiap orang yang bersinggungan dengan Kemi, inkantatnya kan harus dihapus. Cuma di sini Minato Sensei memberikan keringanan, di mana si Kajiki diberi waktu 30 menit guna pacaran sama Mbak Hijiri. Asik, baik bener kan? Nah, di saat lagi berduaan, mereka pun melihat fenomena mistis yang selama ini mereka cari-cari, terutama Kajiki ya, yaitu penampakan UFO. Ya, walaupun bukan UFO beneran, melainkan Kemi level 10 bernama UFO X. Oke, setelah itu, nah ini yang agak sedih. Dimana pas lagi enakan pegangan tangan, ingatan keduanya pun hilang. Dan tanpa reaksi apapun, alias datar-datar aja, mereka pun berpisah. Padahal kan harusnya bingung ya. Kayak, lu siapa? Kok megang tangan gua? Habis itu si Kajiki ditabok. Tepek. Momen yang tadinya sedih berubah jadi lawak. Tapi ya nggak 100% sedih sih. Di akhir episode ketemu lagi keduanya. Nah, terakhir guys. Three Dark Sister atau di sini tuh Kloto yang nggak apes-apes amat lah ya. Soalnya selain mendapatkan serpihan amalgam yang Hotaru kalahkan, Kloto juga mendapatkan Kemi level 10 tadi yang bernama UFO X. Nah, kalau serpihan ini udah tau lah ya buat ingredients Dread Driver. Terus kalau Kemi UFO ini buat apa ya? Buat Dread Driver juga kah? Atau buat nyiptain amalgam level 10? Marilah kita nantikan di episode-episode yang akan datang.
Oke guys, itu dia tadi pembahasan Kamen Rider Gachat episode 10. Yang seperti biasa, di endingnya selalu dibuat sedih. Ya walaupun bagi gua nggak sedih-sedih amat sih. But tetap terhibur kok, semoga konsisten lah ya. Ya udah guys, sampai di sini aja pembahasan kita. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.